para ustadz yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang terhormat Bapak Ustadz Haji Abdul Rojak, Bapak Ustadz Taswadi, Bapak Ustadz Painu Hadi, Bapak Ustadz Muhammad Yahya, Bapak Ustadz Yaspi Hakim Nasution, Bapak Ustadz, banyak yang hadir, para Ustadz, Bapak Ustadz Nanang Mahendra, Ketua Masjid dan Ketua Musolah yang tergabung dalam pengajian Senin malam Selasa yang berada di wilayah RW 4 maupun RW 7, yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya terhadap para ketua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, juga pada para ketua RT di wilayah RW 04 maupun di wilayah RW 07, yang mohon maaf juga saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Juga hadir bersama kita para pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah, kemudian juga para tokoh masyarakat, para penasehat Mushola Nur Hidayah, para penasehat, orang tua kami, orang tua kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang juga mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takjim dan mahabbah saya terhadap para orang tua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama dan utama, bila kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat hadir memenuhi undangan Ketua Mushola Nur Hidayah Bapak Ustadz Muhammad Gandik, biasa dalam rangka pengajian rutin Senin malam Selasa, yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Solahuddin Al-Ayubi. Dan mudah-mudahan juga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dapat hadir memberi ilmu yang bermanfaat untuk kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Salawat serta salam sering selalu berjunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tentunya kita yang hadir pada malam hari ini yang selalu istiqomah dalam menjalankan semua sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita selalu mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang Ketua RW 07 Bapak Sunardi. Silakan masuk ke dalam, Pak. Bapak Suwardi maksud kami. Agak mirip namanya ya, Suwardi Sunardi. Silakan Pak RW. Ya, silakan Pak RW. Iya, Pak Suwardi, sorry Pak RW. Bukan Pak Sunardi ya. Dia bilang kesepuhan. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita, silaturahim kita, duduk simpunya kita pada kesempatan malam hari ini selalu mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seperti biasa pada malam hari ini nanti diawali dengan sambutan sepatah dua patah dari Ketua Mushola Nur Hidayah, kemudian yang kedua sambutan dari Ketua RW 04 Bapak Sunardi. Setelah itu kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan sholawat Dustur dan Durba oleh Bapak Ustadz Haji Abdul Rojak, dan setelah itu kita masuk ke siraman rohani atau ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Solahuddin Al-Ayubi.
Saya rasa itu acara inti pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu kita masuk ke acara kedua, yaitu sambutan Ketua Mushola Nur Hidayah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Gandhi. Kepada beliau dipersilakan. Diri jangan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Andes Salahuddin. Mudah-mudahan beliau dalam perjalanan untuk hadir di tempat ini. Dan juga yang sama-sama kita hormati koordinator pengajian Bapak Kiai Haji Abdul Malik Hidayat, sarjana agama. Kebetulan beliau dapat informasi kurang sehat. Mudah-mudahan kesehatannya, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan juga yang kami hormati para sesepuh, bapak-bapak hadirin sekalian, Bapak Haji Mahmud bin Haji Mai, Bapak Haji Supriyanto, Bapak Karmen, dan juga Bapak Insinyur Muhammad Hasim. Dan juga yang kami hormati para tokoh masyarakat, Bapak LMK Kelurahan Ragunan, Bapak Aspandi SE, dan juga yang kami hormati Bapak RW 004 Bapak Sunardi, dan juga yang kami hormati Ketua RW 007 Bapak Suwardi, dan juga yang kami hormati Bapak Marulo HS. Dan juga yang kami hormati para ustadz, terutama Bapak Ustadz Abdul Razak, Bapak Ustadz Haji Paino Hadi, Bapak Muhammad Yahya, Bapak Ustadz Taswadi, Bapak Ustadz Nanang, dan juga Bapak Yasfi, dan banyak lagi para ustadz. Juga tak lupa yang kami hormati para pengurus Mushola Nur Hidayah, Bapak Sape bin Haji Amin Apen, Bapak Ari Junaidi, Bapak Gunadi, Bapak Muharram, Bapak Arif Saripudin SE, dan juga yang kami hormati bapak-bapak para ketua mushola, ketua masjid. Berikut jamaahnya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatunya, namun dengan rasa hormat, tidak mengurangi rasa hormat dan tajim kepada bapak-bapak hadirin sekalian. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayah pada malam hari ini kita dapat hadir kembali dalam rangka mengikuti majelis taklim pengajian Senin malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kita mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita nanti insya Allah bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, saya mewakili pengurus Mushola Nur Hidayah yang pertama mengucapkan banyak terima kasih yang seluas-luasnya atas kehadiran dari bapak-bapak hadirin sekalian, para saudara kami yang telah hadir, dan juga tentunya kami mengucapkan permohonan maaf atas kesalahan dan kekurangannya, baik dari segi penerimaan maupun suguhan dan lain-lainnya. Kami segenap pengurus Mushola Nur Hidayat mohon maaf yang seluas-luasnya dalam acara ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Mushola Nur Hidayah Bapak Ustadz Muhammad Gandhi. Sambutannya seperti intinya beliau mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam rangka pengajian atau taklim Senin Malam Selasa ini. Yang kedua, permohonan maaf dari beliau kalau dalam penerimaan, dalam jamuan ada kekurangan di sana sini. Itu batas maksimal yang sudah pengurus lakukan pada kesempatan malam hari ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Solahuddin Al-Ayubi, mata'anallah bituli hayatihin. Baiklah, kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW 04 kepada Bapak Sunardi. Dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Muharram yang telah memberikan waktunya kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Al-Muharram Kiai Haji Solahuddin Al-Ayubi, yang kami hormati Ketua Mushola Nur Hidayah Bapak Ustadz Gandhi beserta pengurus dan jamaahnya, dan yang saya hormati Ketua LMK RW 07 sekaligus Ketua Forum LMK yaitu Bapak Haji Espani SE. Yang saya hormati Ketua LMK RW 04 Bapak Satria Dharma Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua RW 07 Bapak Suwardi, ya beda tipis Pak yang namanya Suwardi, iya Pak Am tadi ambil skeder ya. Dan yang saya hormati Wakil DKM Masjid Jamilul Falah Bapak Marul HS. Dan yang saya hormati para ustadz, sini ada Bapak Ustadz Haji Abdul Royak, Bapak Ustadz Taswadi, Ustadz Nanang, dan yang hormati Imam Nurul Imam Mushola Nurul Falah Nur Hidayah, maaf ya, Bapak Ustadz Yahya. Dan yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, semuanya yang hadir. Dan yang saya hormati para ketua mushola dan masjid di lingkungan RW 04 dan RW 07. Dan yang saya hormati para ketua RT juga di wilayah RW 04 dan RW 07. Alhamdulillah kita bisa hadir semuanya. Dan para jamaah semuanya yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim daripada kami. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita sehat semuanya dan bisa hadir memenuhi undangan pengajian rutin
Senin malam Selasa yang kita ikutin. Alhamdulillah kalau kurun waktunya udah berumur sekitar 60 tahun lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keberkahan, sehat, sehingga dapat mengikuti pengajian, menuntut ilmu yang berguna untuk kita semuanya. Mohon maaf pada malam hari ini memang tadi tidak ada agenda untuk saya, cuman tadi saya minta waktu sedikit. Jadi sebelumnya kami mohon maaf dan mohon izin, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait pilkada ya. Di sini kami bukan kampanye karena memang saat ini kita sudah memasuki hari tenang, namun tidak ada salahnya kami selaku Ketua RW 04 menyampaikan, karena memang kemarin 2 minggu yang lalu kita para Ketua RW, Ketua LMK dan beberapa perwakilan dari Ketua RT, staf RW 1 orang kita diundang untuk penandatangan integritas atau kenetralan kita sebagai pengurus lingkungan. Jadi kita tidak boleh memihak ya. Untuk itu pilkada tinggal beberapa hari lagi. Kalau hitung hari, besok udah hari Selasa dan hariannya hari Rabu tanggal 27 November 2024. Untuk itu marilah kami mengajak khususnya warga RW 04, RW 07 Kampung Pisangan untuk datang, yang sudah ada undangan untuk menghadiri TPS yang memang nama kita ada di TPS tersebut. Marilah kita berikan hak pilih kita dengan baik, pilihlah sesuai dengan hati nurani kita. Mudah-mudahan pilihan kita diridhoi Allah SWT, sehingga kita punya pemimpin khususnya Gubernur DKI yang selalu amanah dan bisa memberikan perubahan untuk kita semuanya. Itu mungkin harapan daripada kita semuanya. Dan saya mengajak, marilah kita jangan golput ya. Golput tidak boleh, apalagi kita mengajak-ajak teman tetangga siapapun untuk golput. Jadi tolonglah, marilah kita hak pilihnya kita berikan dengan bijak ya. Mudah-mudahan di hari H nanti cuaca bagus, dan kita doakan para petugas yang sebagai ketua KPPS maupun anggotanya diberikan sehat dan selalu profesional, amanah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pada pilkada nanti akan berjalan lancar dan kita punya pemimpin yang memang semua kita harapkan sesuai dengan pilihan kita ya. Kedua, mohon maaf juga perlu kami sampaikan, mungkin sekitaran 1 bulan yang lalu kita ada dana sedikit dan kita sudah musyawarah kepada pengurus RW dan berkoordinasi dan musyawarah para ketua RT, yang kami alhamdulillah ada dana untuk memberikan sumbangan terkait dengan keamanan, yaitu kami memberikan 4 musola 1 masjid sekitar dana 2 jutaan. Namun artinya untuk keamanan yang saya maksud untuk masang CCTV. Jadi barangkali yang sudah dipasang alhamdulillah, namun kalau memang sudah sebelum kami punya program sudah terpasang, silahkan dana dialokasikan untuk saldo, monggo silahkan. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf barangkali kami pengurus dan para ketua RW bermusyawarah terkait dengan bantuan yang masalah keamanan CCTV barang kurang berkenan. Kami pribadi mewakili pengurus dan semuanya mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW 04 Bapak Sunardi sebagai pembina wilayah di RW 04. Paling tidak beliau berharap bahwa insya Allah hari Rabu kita akan mengadakan pilkada pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta, mudah-mudahan dalam kondisi lancar, aman dan terkendali, mudah-mudahan.
itu yang kita harapkan. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan sholawat dustur yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rojak. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wajid wa dimanim wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على جين عبادك وأشرف عبادك أسد الغرم والأجم وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جر صرفا يا رب جر صرفا يا رب كرما وتديما ورفعة ومابة وبر ورضي الله تبارك وتعالى عن بالفهر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإماتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد طه مطلقا أبدا وما تساءب أسلم في مدى زمن. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه دواب فلم ترب ما وقعت ذبابة أبدا بجسم الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بقلبه كما من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. وقلبه لم ينام والعين قد نست ولا يراد له في سمس دفتني.
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع قد فوق عدالة قوما إذا جلسوا عند الولادة سب يدا بمتدني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه خصائص فلا تكن آمنا من سار نار وسراك ومحن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wat tamami kulli sul jalibatan li kulli khair dafi'atan li kulli syarr wa li qada'i hajatina min hawaiji dunya wal akhirah sahil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala syai'u muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi sanadil muttassilina ila imamil muallifin wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para asatiz, para guru, para sesepuh, ketua masjid dan mushola yang tergabung di dalam pengajian Senin malam Selasa sekelurahan Kampung Pisangan Ragunan yang sama-sama kita hormati dan muliakan ya, Ketua Mushola Nur Hidayah Bapak Ustadz Gandhi, juga yang sama-sama kita hormati ya, para asatiz hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Haji Abdul Razak
Ustadz Yahya, Ustadz Taswadi, Ustadz Nanang Nahendra, Pak Ustadz Yasfi Hakim Nasution, juga yang sama-sama kita muliakan dan hormati orang tua kita, Bapak Haji Alif Mahmud, Ketua RW 04 Bapak Sunardi, juga Ketua RW 07 Bapak Suwardi, LMK, yaitu ya hadir tengah-tengah kita Pak Aspani SE, juga mungkin hadir tengah-tengah kita juga LMK juga itu Bapak Satria, nggak kelihatan, nggak apa-apa, yang penting disebutin aja ya, nggak jadi masalah. Yang mudah-mudahan juga kita hormat dan muliakan koordinator pengajian Senin malam Selasa yang beliau dalam keadaan kurang sehat, sakit ya, Bapak Kiai Haji Abdul Malik SAG MPD ya, dan juga dalam keadaan kurang sehat mungkin ya Bapak Haji Astari MSI. Dan saya minta mari kita baca Fatihah ya, kita baca Fatihah sekali saja dengan akhdi yang ikhlas. Al-Fatihah lima qari'arahu, yang kita jadikan Fatihah ini obat dari penyakit yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan dengan keikhlasan bacaan Fatihah kita, segala penyakit yang diderita orang-orang yang setua sama kita yang sakit, apa yang saya sebutkan nanti, orang-orang yang sakit ini mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya baik zahir maupun batin. Allah sembuhkan sedia kala. Liridwa'illahi ta'ala wa li syafa'atil Qur'an wa li sahibi syafa'atil udhma wa fakhri syafa'at sayyidina al-mahbub sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, li sifa'il amrad ila apa nih, Alima apa siapa nih, Aluna Lubis. Terus tulisannya nggak jelas, soalnya saya udah mata saya payah, tulisannya agak jelas ya. Mega Lubis, terus Ansara, bil khusus buat guru kita Kiai Haji Abdul Malik ya SAG MPD, Bidil Ganiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perjanjian sebelumnya jam 9 kurang seperempat kita selesai. Jam 9 kurang seperempat selesai. Kalau ada yang mau pulang sekarang nggak apa-apa, pulang aja. Kalau ada yang mau pulang nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah, babu salat at-tatawwu'i. Ini bab yang menerangkan tentang salat sunnah. Salat sunnah dalam kitab Irsyadul Ibad ila Syabilir Rasyad karya Al-Imam Nawawi bin Umar Arjawi Al-Bantan. Wa'lam, ketahuilah oleh kalian, ketahuilah kamu, anna salat tasbihi, bahwasanya salat tasbih itu muraqabun, itu disunnahkan, fiha, padanya, yaitu pada salat tasbih. Jadi hukum salat tasbih sunnah. Yustahabbu ayyatadaha, padanya juga itu disunnahkan bahwa disunnah fi kulli hinin, setiap waktu. Selain dia hukumnya sunnah, setiap waktu untuk salat tasbih sunnah. Terus kita kadang-kadang merasa bimbang, apakah dalam salat sunnah kita boleh baca doa iftitah? Dalam kitab
Sulamul Munajah Imam Nawawi menyatakan sunnah membaca doa iftitah ketika sholat sunnah. Jadi sunnah, nggak dibaca nggak apa-apa. Terus sunnahnya di mana? Dua. Yang pertama orang baca dari Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, baru inni wajjahtu. Ada yang juga tidak membaca, bacanya langsung inni wajjahtu wajhiya. Jadi boleh Pak. Allahu Akbar kabira yang biasa kita baca. Cuma kita nggak mau baca itu. Allahu Akbar inni wajjahtu wajhiya boleh. Keterangan dalam kitab di mana Sulamul Munajah Al Imam Nawawi bin Umar Ajib Al Bantan. Jadi saya nggak nyasar ya Pak, ngomong bukan sembarangan. Bapak nggak percaya buka kitabnya. Kalau nggak percaya buka kitabnya. Sulamul Munajah jelas. Jadi sholat sunnah, sholat tasbih itu sunnah, dan sunnah untuk dia itu dilakukan setiap waktu. Apa sih faedahnya? Ntar ada. Wala yataghaffala anha, dan jangan melupakan anha dari sholat tasbih. Jangan sampai kita lupakan. Hakadha, demikian seterusnya. Qala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah al-Mubarak, wa jama'atun minal ulama, dan segolongan daripada ulama. Wa qala Tajuddin Subki, berkata Asy-Syaikh Tajuddin As-Subki, salat tasbih itu minal muhammati, di antara salat sunnah yang terpenting, yang penting fiddin, di dalam agama. Jadi salat sunnah yang terpenting dalam agama termasuk di antaranya itu salat tasbih. Kita biasa menjalankan salat tasbih kapan? Jarang, ibu-ibu yang ngerjain mah. Yang sering ibu bulan puasa, kita bapak-bapaknya kagak. Padahal masya Allah ya, dalam hadis itu sampai disahihkan ya, disahihkan. Huzaimah mensahihkan hadis itu, sementara ini mengatakan menghasankan hadis itu. Hasan itu enggak sampai mutawatir, juga bukan dhaif, di atas dhaif sebelum sampai mutawatir, itu hasan hadis namanya. Maka dia bisa jadi sahih. Hasan itu benar, hadis sahih. Hasan itu hadis yang bernilai, ya hasan itu sahih. Nah ini payambagil khirsu 'alaiha, maka seyogianya, maka seyogianya hirsu, kita ini menginginkan 'alaiha, atas salat tasbih, melakukan salat tasbih disuruh. Ini kata Syekh Abdul Mubarak, dan sebagian ulama juga kata Syekh Tajuddin Subki menyatakan salat tasbih itu termasuk salat sunnah yang terpenting di dalam agama. Dan seyogianya kalian itu menginginkan untuk melakukan salat tasbih. Paman sami'a warada biha, maka barang siapa yang telah mendengar apa-apa waroda yang datang fi'a, dalam solat itu, min azimil fadli, dari besarnya keutamaan. Jadi siapa saja yang mendengar keutamaan daripada salat tasbih, kemudian apa? Summa taghafala, kemudian ia lengah, ya, dia tahu keutamaan sholat tapi dia lengah, dia cuek, bodoh amat nggak ngerjain, itu lengah tuh, anggap dia lengah, dia nggak ngerjain tuh. Summa taghafala anha, kemudian dia lalaikan, nggak ngerjain tuh sholat tasbih. Bitarkiha, dengan meninggalkan sholat itu, dia lengah, ya, dia lalai, nggak ngerjain sholat itu. Muta'awwinun biddin, maka dia dianggap orang yang meringankan urusan agama. Mayyahtama bi amril mu'min bahwa munafik. Siapa orang yang kagak
merasa penting dengan urusan orang mukmin, dia munafik. Dia munafik. Makanya orang RT RW itu mulia kalau benar-benar dia jalanin. Ya jangan duitnya doang, gajinya doang, repot urusannya. Itu mulia, ngurusin orang itu mulia. Urusan orang Islam enggak dia pentingin, dia ngerasa Masya Allah. Sampai-sampai dikatakan man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Siapa orang yang tidak bersedih dengan orang yang orang mati yang meninggal, orang alim meninggal, fahuwa munafik, sungguh tanya pada hatinya dia munafik. Orang alim meninggal, dia nggak ada, nggak prihatin, cuek aja, bahwa munafik, dia munafik. Rasul itu kalau lagi naik khutbah ngelihat orang kafir nggak marah, ngelihat orang munafik merah mukanya. Atau orang munafik merah. Ada golongan Rasulullah, ada umat Rasulullah yang munafik, Rasul merah mukanya kalau naik ke atas. Ya, gitu. Kenapa? Orang kalau dengar ceramah Rasul itu nggak mau berhenti. Sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau lagi baca Quran ada orang dah. Itu baca yang nikmat Imam Syafi'i. Terus Syafi'i kami senang. Ketika baca ayat azab berhenti Syafi'i nangis, nggak kuat saya, nggak kuat. Hebat. Imam Syafi'i. Sama kita ini. Ghairu muqtarithin bi a'malis salihin. Apalagi selain dia tinggalkan, dia itu mengentengkan, meringankan urusan agama. Yang kedua apa? Dia tidak memperhatikan amalnya orang saleh sehingga dia nggak mau nyontoh. Dia nggak pengen orang soleh itu melakukan seperti itu. Dia tahu itu orang soleh betul, pengen aja, tapi nggak ada orang soleh itu tanpa ilmu. Kata siapa? Sayyidina Ali dalam kitab Nasrul Ibad. Imam bilang, laula khamsu hisanin lasara nasu kulluhum solehin. Kalau nggak ada yang 5, orang jadi soleh semua. Sebab ada yang 5 orang nggak soleh. Pertama, al-qana'atul bijahli. Ada orang nggak kita yang merasa dia sudah cukup dengan kebodohannya. Dia nggak mau belajar lagi, dia nggak mau tahu lagi, nggak mau ke masjid ta'lim lagi, nggak mau ta'lim lagi. Udah dia merasa pinter. Itu al-qana'atu bil jahli. Kata Imam Ali, orang itu nggak bisa soleh. Orang itu tidak bisa mencapai derajat takwa. Kenapa? Karena perlu ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, orang Islam yang mukmin apabila dia bangun pagi, dia tidur sampai dia tidur tidak dapat apa-apa, merugi. Disairkan oleh kitab Ta'limut Ta'lim Asy-Syaikh Az-Zurnuj, kata Sayyidina, wasbah fi buhuril fawaidi kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Kata Syekh Zurnuj gitu, wasbah fi buhuril fawaidi. Ayo kalian renangkan diri kalian di lautan-lautan faedah. Kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Hendaklah kalian setiap hari itu bertambah ilmu kalian. Kalau tidak, kata Imam Syafi'i, merugi. Merugi. Nggak bisa. Jadi siapa orang yang tidak memperhatikan amal-amal orang soleh, nah sama, dia memperhatikan orang soleh. La yambagi ayyu adda min akhlil khair fi syai'in. Maka orang itu terhitung bukan orang yang baik. Dia bukan baik. Jadi katakan gini, apabila ada urusan agama dia ringankan, padahal dia mampu, dia lalaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia tidak memperhatikan amal orang-orang yang soleh, dia biasa-biasa saja, maka dikatakan orang ini nggak baik. Dia bukan termasuk orang yang baik. Kenapa maksudnya diperhatikan? Agar dia mencontoh. Makanya urusan agama lihat mah ke atas, urusan dunia lihat ke bawah. Ini mah kita terbalik, urusan dunia ngelihat, urusan agama
Iya. Kalau urusan dunia kita kayak tukang gali sumur, kita dipanggil, woi naik ke atas. Urusan agama kayak tukang genteng, bawa. Pengennya kita begitu. Padahal dia tahu, dia baca wal akhiratu khairul. Dalam tafsir kullun nafsin za'iqatul maut, maknanya setiap manusia akan mati. Itu kenapa? Karena memang manusia tujuannya. Tafsir Al-Gabir Al-Mu'allim Tafsir menyatakan bahwa sesungguhnya kita di hidup ini memang untuk diuji. Kita hidup ini buat cobaan, diuji. Makanya jelas khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya nanya itu kemarin, kenapa orang masuk dalam kubur itu ditanya lagi man rabbuka wa man nabiyuka, katanya. Bingung lagi dia jawabnya. Kenapa? Kan kita bukan Islam, bukan, kita baru lahir di azanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu. Mati di azanin enggak? Azanin enggak? Iya. Kita baru dikasih tahu, asyhadu alla, aku bersaksi bahwa Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kita ditanya lagi, kenapa kita begitu sampai dikuatkan dengan iman, maka apakah kita benar atau tidak dilihat benar enggak ente tauhidnya. Maka ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, benar enggak? Sebab pertanyaan dunia itu bisa saja. Makanya Al-Ghifari apa? Jelas Nabi pegang, wakhlisil amala fa inna naqida basirun, kata Nabi. Nabi yang pegang. Kalau udah di dunia, ikhlaskan punya amal. Kenapa? Nanti yang meriksa bukan siapa-siapa, Allah. Dunia ente bisa begini, tapi di akhirat gak bisa. Di ini kita ditanya man rabbuka, ya saya mah Islam. Bisa dia bukan Islam, tapi kalau di dalam kubur apa? Gak bisa. Makhfiyan Allah, tidak bisa. Kenapa? Itulah maknanya Allah bangkitkan. Kata Imam Ahmamiza dalam kata tafsir Yasin, ya, inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, ay fil qiyamati awil fil kubri, nanti di hari kiamat dan di kubur. Kok hidupnya sangat beda dengan hidup di akhirat? Itu tanyanya Ustaz. Kejawab kan? Iya, rupanya dia kagak cari juga, dia besok mau nanya lagi. Cari musuhnya itu, ya. Kenapa? Makanya yang mantap di dunia ini, asyhadu lahnya mantap, asyhadu anna mantap, mantapan jejak jadi orang, ya, nggak terombang ambing. Sebab dua, iman nancep, akidah kagak, lewat. Nggak ada orang ngerti akidah kalau imannya kagak ada. Akidahnya belok kalau imamnya nggak teguh, ya. Ada santri, ada 3 orang santri. Kata gurunya, ini potong ini bu, ini saya kasih kayak ayam satu-satu. Potong kamu, yang kagak orang lihat. Yang satu lari ke dalam hutan, orang nggak ada yang lihat, potong. Yang satu lari ke dalam goa, orang nggak ada yang lihat. Yang satu bingung, dia tenteng-tenteng itu ayam dipotong kagak. Sampai datang lagi ke gurunya, ditanya kenapa ente nggak motong? Nggak. Kenapa? Nggak, pasti ada yang lihat. Orang nggak ada lihat, siapa yang nggak lihat? Allah Maha melihat. Itulah keimanan, itulah tauhid yang hebat. Jadi orang kalau sudah iman hebat, tauhidnya hebat, tauhidnya kuat, masya Allah, pancak, akidahnya mantep, orang lihat orang kagak, nggak ada tetep bang. Enak pak, mantep. Ya belajar, nggak dibelajar nggak bisa. Ya, dari diri sendiri dulu. Ini sama. Yang satu nggak bang, orang nggak ada, saya potong aja. Waduh, nggak mantep nih tauhid. Yang satu di dalam gua sepi, aduh payah. Yang satu saya udah kemana aja, nggak bisa. Emang kenapa? Nggak, pasti ada yang lihat. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melihat itu dengan kita, bukan hanya dengan basir. Alimun basirun,
Kalau cuma basir, cuma lihat Pak, nggak tahu. Tapi kalau alimun basirun, lihat dan tahu, itu Allah. Ini tauhid lagi. Ya, kita terusin lagi aja. Udah jam 9 ini, ya. Ntar terus lagi. Ini satu lagi, dikit lagi. Qala Ibnu Abi Syaifil Yamani berkata, Ibnu Abi Syaifil Yamani, yustahabu salatu tasbih inda zawali yaumal Jumat. Disunnahkan untuk salat tasbih itu ketika sudah mulai condong matahari. Sudah mulai naik matahari. Saya nggak baca ininya. Yukra'u fil awal ba'dal Fatihah. Jadi salat tasbih itu rakaat yang pertama itu Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Al-Haqqumut Takasur. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua habis Al-Fatihah terus baca wal asri. Diselingi tadi itu dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Di sini Ustaz bertahu. Tanya aja. Masa saya bacain lagi nih? Nggak enak. Rakaat ketiga habis Al-Fatihah dibaca kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keempat Al-Fatihah kul huwallah. Jumlahnya satu rakaat itu 75 kali tasbih. Jadi 4 rakaat 300 tasbih. Ya. Nah, apabila sudah 400 tasbih, ada bapak pegang doa. Jadi kita sering ngelihat di buku kalau kita ngelihat yang beli yang goceng 5.000 yang itu kan ada tuh. Ini doa sholat tasbih. Cuman kita bacanya terbalik. Habis sholat tasbih, assalamualaikum sudah baca. Sebenarnya bukan. Doa ini dibaca ketika innaka hamidum majid. Baru doa itu dibaca di dalam Lu nggak hafal, tedeng. Baru setelah habis doa baca lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu 10 kali, baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bapak doa semau bapak apa. Jadi doanya ini kita kadang-kadang nggak tahu ya, doanya di dalam masih dalam keadaan tahiyat. Dan keutamannya apa? Terakhir sholat tasbih itu siap. Ibnu Abbas pernah datang, ini ada hadis sepanjang Pak. Jadi Rasul bilang, hai Ibnu Abbas pamanku, maukah aku ajarkan kamu, aku kasih tahu kamu, aku hadiahkan kamu. Kalau kamu melakukan, maka pertama dosa yang besar yang kecil dihapus oleh Allah. Dosa yang tersembunyi dan yang nyata hapus juga sama Allah. Yang sengaja, yang keliru, yang tidak sengaja Allah hapuskan. Ya. Masya Allah, kita dosa banyak banget. Siapa ngelakuin sekali dihapuskan oleh Allah. Maka diajarkan walaupun sunnah apa kata Rasulullah, kalau kamu nggak mampu setiap hari, maka lakukan seminggu sekali. Kalau kamu tidak mampu, sebulan sekali. Kalau kamu tidak mampu, setahun sekali. Kalau emang malas kagak mampu juga, seumur hidup sekali. Itu cuma sholat tasbih. Tetap walaupun sunnah tapi masih anjurannya ya kerjakan Pak. Kita banyak dosa, banyak apa, kerjain 2 rakaat gampang banget. Jadi habis itu baca Fatihah, habis baca Fatihah atau kita baca, kita misal dulu baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, kita ruku Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha 10 kali, sami Allah liman hamidah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar, sujud lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali, naik lagi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sujud lagi bersujud Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jumlahnya semua jadi 300 ya. Masya Allah, mampu kan ya Pak ya. Ini udah ngaji nih, kalau nggak dikerjain repot ini, udah ngaji. Tadi jangan mutahawin ya, menganggap enteng urusan agama ya, meringankan, tidak memperhatikan amalnya orang saleh. Insya Allah Allah kasih kekuatan kita untuk melaksana minimal seminggu sekali, minimal sebulan sekali ya. Kalau yang belum ngerti ajarkan anaknya, ajarkan istrinya ya, kerjain deh. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan
untuk bisa melaksanakannya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sa'an. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannanu ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi zil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya hitama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami. Ya Rabbana i'tarafna bi annana igtarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alayna tawba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw su'bah wal muslimina ajma. Amin rabbi yasma fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli na'dha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idadatus suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Allahumma ij'alna ya karim bitazkirika muntafi'in wa li kitabika wa rasulika muttabi'in
وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا يا ربنا المؤمنين وألحقنا بالصالحين ووالدينا والأحبابنا والمسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا سقيا ولا مطرودا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين حدنا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita dengarkan kajian agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi, yang pada kesempatan malam hari ini beliau mengupas masalah betapa pentingnya sholat tasbih. Mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya dengan demikian maka selesai sudah rangkaian acara kita dalam rangka pengajian Senin malam Selasa, dan saya atas nama pengurus Mushola Nur Hidayah sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian, dan permohonan maaf kalau dalam penerimaan dalam jamuan sana sini ada kekurangan dan kehilapan. Saya saja billahi taufiq wal hidayah. Maaf untuk Senin malam Selasa besok pengajian kita di Mushola Nurut Taqwa Poncol, ketuanya Bapak Ustadz Naman ya. Jadi untuk insya Allah untuk pengajian Senin malam Selasa yang akan datang bertempat di Mushola Nurut Taqwa Pisangan Poncol. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka-buka bisa tenang.